Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak yang Bapak sayangi, bertemu lagi kita pada channel YouTube Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi soal ujian akidah akhlak kelas 2, di mana kita kemarin telah mempelajari dua bab, bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu materinya adalah akhlak terpuji, sedangkan bab 4 itu adalah akhlak tercela, di mana nanti pada setiap bab pada akhlak terpuji pun ada beberapa poin, kemudian pada akhlak tercela juga ada beberapa poin yang telah kita pelajari kemarin. Poin yang pertama adalah berterima kasih. Pada buku ini diterangkan bahwa kita sebagai negara penduduk daripada Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, juga perkotaan yang sangat megah, di mana kita sebagai warga negara Indonesia sangatlah bersyukur atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita, berupa lautan, berupa hutan yang sangat lebat, juga berupa perkotaan yang begitu megah, sehingga pada siang ataupun malam hari kita dapat melihat daripada nikmat-nikmat yang Allah tampakkan kepada kita semua. Sekarang bagaimana kita caranya bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, yaitu dengan cara selalu atau senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menggunakan nikmat Allah yang kita terima dengan sebaik-baiknya, kemudian berbagi kebahagiaan dengan saudara yang lain. Pada bagian bawah ada 5 soal yang kemarin juga telah kita kerjakan secara bersama-sama. Istilah titik-titik di bawah ini, jadi 5 soal ini insya Allah akan Bapak ambil sebagai soal pertanyaan pilihan ganda dan isian singkat, di mana 5 soal ini memang ada beberapa soal yang jawabannya tidak ada di buku, namun pada penjelasan materi yang Bapak sampaikan sudah Bapak jelaskan bahwa ketika mendapatkan hikmat sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah, seperti yang tadi kita sudah baca bersama. Cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bentuk atau wujud kita berterima kasih kepada Allah itu disebut apa? Yaitu disebut syukur. Cara berterima kasih kepada orang tua yaitu dengan cara berbakti kepadanya. Cara bersyukur jika kita diberi rezeki melimpah adalah dengan cara bersedekah. Jika kita bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan atau akan bertambah. Itu memang tidak tercantum dalam buku, namun pada penyampaian materi insya Allah sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu rendah hati atau tawadu. Kemarin telah Bapak terangkan bahwa situ ada contoh seorang anak orang kaya, Fatimah anak orang kaya, rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun tanpa memandang kaya ataupun miskin. Nah, bentuk atau sifat daripada sifat Fatimah ini adalah anak yang rendah hati meskipun dia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Fatimah telah menunjukkan sikap atau akhlak yang terpuji, yaitu akhlak rendah hati atau tawadu. Nah, sifat tawadu sendiri dapat dilakukan atau dapat diraih dengan beberapa cara. Di antaranya adalah 1, tidak membanggakan diri ataupun membanggakan orang tua. Kedua, tidak meremehkan orang lain, tidak mau atau tidak suka merendahkan orang lain, tidak suka pamer maupun barang-barang sendiri ataupun barang-barang mahal, mau menghormati orang lain, mau mendengarkan nasihat orang lain, dan melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan sendiri tanpa suka menyuruh kepada orang lain. Insyaallah dengan melakukan hal-hal seperti itu kita akan memiliki sifat yang rendah hati dan tawadhu. Kita masuk ke latihan soal. Jadi nanti latihan soal ini masuk kepada pilihan ganda dan isian singkat, akan Bapak acak.
Yang jelas ini akan masuk kepada pertanyaan ujian semester akhir nanti. Orang tawadu artinya orang yang memiliki kerendahan hati, sudah ada jawabannya. Sikap senang membanggakan diri tersebut sombong atau angkuh. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Orang yang rendah hati dipuji orang lain. Jawabannya itu selalu ingin dipuji. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman. Itu kemarin juga sudah dilatihkan di buku latihan. Silahkan dibuka-buka lagi buku latihannya. Ananda juga di kelas biasanya saya beritahu jawabannya karena memang di buku kurang lengkap. Kita masuk ke poin C, adab bersin. Nah, ini yang kemarin agak panjang pembahasannya. Saya ulang-ulang karena apa? Karena dia ada doanya, kemudian adab pada bersin ini juga harus selalu diulang. Dimana adab bersin itu kita tidak boleh bersin menghadap ke depan, tidak boleh terbuka, harus ditutup, baik menggunakan lengan baju ataupun menggunakan sapu tangan ataupun menggunakan tisu. Tidak boleh juga menutup mulut ketika bersin menggunakan tangan, karena tentunya kita akan berinteraksi dengan orang lain, di mana nanti bekas bersinnya akan kita gunakan untuk berjabat tangan. Tentunya ini perbuatan yang keliru. Kemudian sekarang kita masuk kepada doa bersin. Jadi bersin itu sebisa mungkin jangan ditahan, namun ketika mau melepaskannya usahakan menolehlah ke arah kiri dan menutup dengan lengan baju ya, jangan dengan tangan ya. Kemudian membaca doa alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian adabnya bagi yang mendengarkan, kita doakan jika dia anak laki-laki maka kita doakan yarhamukallah. Tapi jika yang bersin itu adalah seorang perempuan maka kita doakan yarhamukillah. Ya, artinya sama. Semoga Allah tetap menyayangi kamu. Kemudian yang bersin tadi ketika sudah didoakan, kan dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada teman yang mendoakan, dia jawab. Kemudian jawabannya adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, doa ini tolong dihafalkan. Nanti Bapak masukkan ke dalam pertanyaan. Jangan sampai nanti Ananda terbalik-balik. Mana yang doa menjawab bersin, mana yang doa memberikan mendoakan orang bersin ya. Jangan sampai terbalik-balik. Nah, bagian yang ini kemarin kita juga sudah latihkan, ada di buku latihan. Bersin merupakan nikmat dari Allah. Bersin sebaiknya memalingkan muka ke arah kiri. Ketika orang bersin kita mengucapkan, kalau dia laki-laki yarhamukallah, kalau dia perempuan yarhamukillah. Kemudian ketika kita telah didoakan kita mengucapkan yahdikumullah. Kemudian adab ketika bersin adalah menutup mulut. Jika mendengarkan teman perempuan bersin, kita mendoakan yarhamukillah. Lanjut isian singkat. Nah, ini tolong diperhatikan, kemarin sudah kita kerjakan di buku latihan. Menguap adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ketika merasa mengantuk sebaiknya jangan sampai menguap, jadi ditahan sebisa mungkin. Tapi jika tidak bisa ditahan maka menguaplah, tapi tutuplah mulut kita dengan tangan atau punggung tangan sebelah kiri. Jadi punggung tangannya ya, jangan telapak tangan. Menguap dengan mengeluarkan suara keras adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau mau menguap jangan sampai keluar suara. Nah, ini ada rangkuman orang yang berterima kasih, artinya orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Cara berterima kasih yaitu mengucapkan alhamdulillah, mematuhi perintah Allah, menggunakan nikmat Allah untuk berbuat kebaikan, berbagi kebahagiaan dengan sesama, berterima kasih kepada orang tua, guru, dan cara menghormati mereka. Anak yang rendah hati akan jauh dari sifat sombong, sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari, antara lain tidak membanggakan diri, tidak meremehkan orang lain, tidak suka pamer. Kemudian orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman, disenangi oleh banyak orang.
bersin adalah nikmat dari Allah, sedangkan menguap adalah perbuatan syaitan. Adab ketika bersin, mengucapkan alhamdulillah, kemudian mendoakan bagi orang lain yang melihat temannya bersin, mendoakan yarhamukallah, sedangkan yang didoakan mengucapkan yahdikumullah. Menguap disebabkan oleh lelah atau mengantuk atau terlalu kenyang. Adab menguap ada menahan mulut sebisa mungkin supaya tidak terbuka. Kalaupun terbuka, maka tutup dengan punggung tangan sebelah kiri. Tidak mengeluarkan suara hah dan sejenisnya. Kita lanjut ke bab keempat, yaitu akhlak tercela. Pada bab 4 ini kemarin kita hanya sampai pada poin ketiga, ya. Poin pertamanya yaitu sifat egois, dimana sifat egois ini adalah sifat yang mau menang sendiri, tidak mau mengalah. Orang yang memiliki sifat egois tidak disukai orang lain, jadi dia tidak punya teman. Ciri-ciri dari pelaku egois adalah mau menang sendiri, tidak mau mengalah, tidak peduli kepada orang lain, sering menyakiti orang lain, tidak mau dinasehati, dan tidak suka menolong orang lain. Cara menghindari sifat egois: membiasakan diri mengalah, menjauhi sifat amarah, iri, dan dengki, mau belajar mendengarkan pendapat orang lain, mau belajar membantu orang lain, dan menyadari bahwa kita butuh orang lain, ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Itu saja kisi-kisi soal yang akan ditanyakan. Selamat belajar dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ya Ananda. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri video kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.